teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor, dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Mimin, yang kali ini akan membacakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @bristory yang berjudul Di Sudut Kecil Ujung Kulon Part 2. Buat kalian yang sudah tidak sabar, selamat menyimak. Kalau kalian benar-benar berani. Kamu tunggu di sini ya, aku mau kejar mereka sebelum menghilang. Itu yang Rai bilang sebelum dia lari mengejar dua obor itu. Dua obor yang sepertinya dipegang oleh dua orang. Obor semakin menjauh. Rai terus saja mencoba mengejarnya. Gelapnya malam tidak mengurangi tekad Rai untuk terus mengejar, terus berlari. Sementara itu, aku sudah jauh berada di belakangnya. Rai sudah tidak melihatku lagi, tertutup oleh pekatnya gelap hutan raya. Rai menyusuri jalan aspal yang jadi jalur kendaraan melintas. Hingga beberapa puluh detik kemudian, dia berhenti. Kenapa berhenti? Padahal obor-obor itu jaraknya sudah semakin dekat. Ternyata Rai melihat kalau obor itu berbelok arah ke kanan jalan, turun dari jalan aspal berpindah ke jalan setapak, masuk ke dalam hutan. Muncul keraguan di dalam benak. Apakah akan terus lanjut mengejar atau kembali ke tempatku menunggunya? Sementara hutan di hadapannya sangat belantara, gelap pekat dan sunyi. Pepohonan besar di kanan kiri jalan setapak membentuk terowongan yang memanjang ke dalam, seperti pintu gerbang menuju suatu tempat. Lapang, walaupun tampak sempit, ada hiruk pikuk dalam sunyi. Aneh. Sementara dua obor itu masih saja terlihat dari tempat Rai berdiri, tapi sepertinya mereka berhenti, tidak bergerak lagi, seperti menunggu Rai untuk mendatangi. Ah, baguslah, kalau mereka berhenti, berarti melihatku mengejarnya. Begitu gumam Rai dalam hati. Kemudian dia mulai melangkahkan kaki ke jalan setapak, melangkah dengan sedikit keraguan memasuki hutan belantara yang gelap pekat. Gesekan kaki ketika melangkah dengan jalan tanah yang bercampur dengan dedaunan kering menjadi satu-satunya suara yang terdengar. Tidak ada suara angin, tidak ada suara binatang hutan, tidak ada. Keringat mengucur, membasahi tubuh, hela nafas yang mulai ngos-ngosan mengiringi perjalanan Rai ke obor-obor itu. Tapi ternyata mereka kembali bergerak. Bergeraknya menjauh, semakin masuk ke dalam hutan. "Pak, tunggu!" Rai berteriak coba memanggil. Namun tidak ada jawaban, malah sepertinya terus bergerak semakin menjauh. Rai seperti tertantang untuk terus mengejar, terus berlari, sampai akhirnya nafas tersengal-sengal kelelahan dan dia pun berhenti. Menunduk, memegang lutut, Rai coba untuk mengatur nafasnya. Sialan, orang-orang itu kenapa susah sekali dikejar? Tapi sekali lagi, obor-obor itu berhenti bergerak ketika Rai berhenti. Aneh. Ada sesuatu yang tidak beres. Rai mulai menyadari ini. Lalu terduduk di bawah pohon yang besar. Lemas tubuhnya membuat dia bersandar tidak berdaya. Pikirannya berkecamuk, bingung, bercampur khawatir. Ketika dia menyadari akan sesuatu. Ternyata ketika melihat ke belakang, Rai tidak melihat lagi jalan setapak yang baru saja dia lalui. Hanya ada pepohonan hutan belantara. Tidak ada lagi jalan setapak. Apalagi jalan aspal tempatku menunggunya tidak kelihatan lagi. Lemas karena sadar kalau sudah tersesat. Tidak tahu sedang berada di mana.
tidak tahu harus berjalan kemana untuk kembali. Sementara dua obor itu tetap terlihat diam di kejauhan seperti menunggu. Setelah sedikit terkumpul tenaga, Rai berdiri dari duduknya lalu kembali berjalan mengejar obor-obor itu. "Pak, tunggu!" Setengah berteriak, Rai mencoba memanggil. Namun kali ini ada yang berbeda. Mereka tetap diam di tempat ketika Rai berjalan semakin mendekat. Melihat itu semua, Rai mulai sedikit lega. Ya, dua obor itu tetap diam di tempatnya. Sampai akhirnya, jarak Rai dengan mereka sudah cukup dekat untuk melihat jelas penampakan sang pemegang obor. Ternyata benar dugaan Rai dari awal. Yang memegang obor adalah dua orang laki-laki. Yang satu berpakaian hitam-hitam dengan celana yang longgar seperti baju silat, menggunakan topi di kepalanya yang lebih mirip ikatan berbahan hitam. Sedangkan yang satu lagi menggunakan baju bergaris vertikal coklat hitam, bercelana pendek longgar, rambut agak gondrong tidak beraturan, dan berkumis tebal. Keduanya bertubuh tinggi besar, tidak menggunakan alas kaki. "Maaf Pak, saya dari tadi mengejar Bapak berdua mau minta tolong." Kalimat pembuka keluar dari mulut Rai dengan nafas yang masih tersengal-sengal. Awalnya mereka hanya terdiam dengan raut wajah yang agak menyeramkan, sampai akhirnya mereka tersenyum. "Maaf, kami tidak melihat. Memang Mas dari mana mau kemana?" Lelaki yang menggunakan hitam-hitam akhirnya memberikan jawaban dengan pertanyaan. "Saya dari jalan besar di depan tadi Pak. Bapak lewat sana kan tadi?" "Tidak ada jalan besar di hutan ini Mas. Semuanya jalan kecil setapak ini." Begitu kata bapak itu lagi. Tidak ambil pusing, Rai tetap meminta bantuan untuk menunjukkan jalan kembali ke jalan besar tadi. "Tolong Pak, tolong saya tersesat, tidak tahu jalan kembali." Dengan sedikit memelas, Rai memohon kebaikan bapak berdua itu. "Mas lebih baik ikut saja dulu. Nanti kalau urusan kami sudah selesai baru kami akan antar kemana Mas mau. Ayo, ikut saja." Begitu kata bapak itu lagi. Sementara bapak yang berkumis tetap diam sejak awal tadi. Tidak ada pilihan lain. Rai terpaksa harus mengikuti mereka. Berbalik badan, lalu mereka mulai berjalan menembus gelapnya hutan. Sementara Rai mengikuti dari belakang. Jalan setapak tetap menjadi landas pinjakan kaki untuk berjalan, dengan pemandangan gelap total di sekeliling. Beberapa kali, Rai menoleh ke belakang, bermaksud untuk melihat keadaan, tapi pandangannya tidak cukup menembus pekatnya gelap. Hanya hitam yang tertangkap. Cahaya obor sedikit pun tidak mampu membantu. Ada satu lagi keanehan. Setelah diperhatikan benar-benar, ternyata dari 3 orang yang sedang berjalan hanya Rai yang terdengar suara langkah kakinya. Sementara yang lain tidak ada suaranya. Mungkin karena mereka tidak menggunakan alas kaki, begitu pikir Rai dalam hati. Seperti tanpa lelah, Rai melihat mereka terus berjalan konstan, tidak melambat, tidak pula bertambah cepat. Tidak pernah juga melihat ke belakang, walau untuk sekedar melihat keadaan Rai yang mulai kerepotan mengikuti irama pergerakan mereka. Tidak ada perbincangan. Keduanya terus menatap ke depan tanpa pernah menolehkan wajah ke kiri ataupun ke kanan. Hutan belantara ini juga dia membisu, tidak mengeluarkan suara layaknya alam luar. Sepinya banyak menimbulkan pertanyaan. Heningnya mulai menggurat garis ketakutan dalam lubuk hati Rai yang paling dalam. "Pak, bisa berhenti sebentar? Saya butuh istirahat." Entah sudah berapa jam mereka berjalan ketika Rai memberanikan diri untuk membuka suara.
Namun mereka tetap diam, terus saja melangkah, seperti tidak mempedulikan Rai yang baru saja mengajak berhenti. Mau kemana sih mereka ini? Di tengah ketakutan yang mulai semakin membuncah, Rai bergelut dengan banyak pertanyaan di kepalanya, tapi sejauh ini belum ada jawaban. Sampai akhirnya mereka sampai pada daerah yang jalannya menanjak, tanjakan yang cukup tinggi. Hal ini membuat nafas Rai semakin tersengal, langkahnya semakin tertinggal. "Pak, tunggu Pak." Sekali lagi Rai memanggil, tapi tetap saja tidak ada jawaban. Mereka terus berjalan dengan langkah yang konstan. Padahal jalanan benar-benar menanjak dan agak terjal. Tanah bercampur bebatuan menjadi pijakan langkah. Sampai suatu ketika, mereka akhirnya berhenti sekitar beberapa puluh meter di depan Rai, berhenti di satu daerah yang tinggi, seperti puncak dari jalan panjang menanjak yang baru saja dilewati. Mereka tetap menghadap ke depan, tidak sedikit pun menoleh ke tempat Rai yang masih cukup jauh tertinggal. Dengan sedikit tenaga yang masih tersisa, Rai berusaha sekuatnya untuk mengejar. Berhasil. Dengan peluh yang bercucuran, akhirnya Rai sudah berdiri di belakang mereka berdua yang tetap saja memandang lurus ke depan. Lalu Rai ikut melempar pandangan ke depan. Dari tempat yang cukup tinggi itu, kelihatan ada pemandangan menarik. Tidak jauh di depan, ada jalan yang menurun tajam. Agak jauh lagi, sekitar beberapa ratus meter setelahnya, terlihat ada keramaian, ditandai dengan banyaknya lampu dan obor yang menyala. Rai bingung, tempat apa itu? Lebih bingung lagi setelah tempat keramaian itu terlihat ada seperti dermaga. Dan memang di kejauhan kelihatan ada hamparan laut luas, banyak kapal dan perahu yang bersandar dan akan bersandar. "Kok ada kota di sini? Itu kota apa, Pak?" Sekali lagi Rai melontarkan pertanyaan dan lagi-lagi mereka tidak juga memberi jawaban. Malah tiba-tiba mulai melangkahkan kaki menuju jalan turun ke keramaian itu. Tidak ada pilihan lain. Rai tetap mengikuti langkah kaki mereka. Situasi yang sama Rai temui ketika mulai berjalan lagi. Kegelapan hutan dan keheningan sepi yang kelam. Pikiran Rai semakin mengerucut. Semakin yakin ada yang aneh dengan kedua orang ini. Tapi Rai tidak bisa berbuat apa-apa selain terus saja mengikuti. Rasa penasaran sepertinya akan terjawab beberapa puluh meter lagi, ketika melihat ada dua pohon besar yang berdiri sejajar membentuk laksana pintu gerbang. Rai berpikir sepertinya mereka akan melewati tengah-tengah dua pohon besar itu. Ternyata benar, mereka berjalan melintasi jalan di tengah dua pohon besar. Seperti masuk melewati gerbang yang besar, Rai semakin kebingungan setelah benar-benar melewatinya. Setelah sudah berada di sisi keramaian. Iya, keramaian. Setelah melewati jalan berliku membelah hutan belantara, tiba-tiba Rai masuk ke tempat yang sangat berbeda. Tempat yang ramai tetapi masih dalam keadaan gelapnya malam. Penerangan lebih banyak bersumber dari api obor yang nyaris ada di setiap sudut. Ada juga beberapa lampu templok besar yang berdiri di atas meja. Sama sekali tidak ada penerangan yang bersumber dari listrik. Orang lalu lalang. Ada yang duduk di belakang meja menjajakan sepertinya barang jualan. Ada yang duduk di dalam bangunan kecil yang tampak seperti warung. Ada yang hanya sekedar duduk dan berbincang satu dengan yang lainnya sambil mengepulkan asap rokok. Ada orang yang sepertinya sedang menawar barang yang hendak dibeli. Pasar. Rai melihatnya sebagai pasar. Pasar tradisional yang sebagian besar penjualnya menjajakan sayur mayur dan buah-buahan.
Tapi ada juga barang-barang jualan lainnya, seperti kayu bakar dan anyam-anyaman bambu. Takjub dan penuh keheranan, banyak pertanyaan yang timbul di dalam kepala. Pasar apa ini? Ini kota apa? Kenapa tengah malam masih ramai seperti ini? Rai terus saja memperhatikan sekelilingnya, sampai dia lupa dengan dua orang yang membawanya sampai ke tempat itu. Ternyata mereka sudah menghilang di tengah keramaian pasar. Detik itu Rai sudah tidak melihat mereka lagi. Beberapa puluh menit lamanya, Rai berjalan perlahan membelah keramaian pasar sambil terus memperhatikan dengan takjub. Rai terus saja memperhatikan sekelilingnya sampai dia lupa dengan dua orang yang membawanya sampai ke tempat itu. Ternyata mereka sudah menghilang di tengah keramaian pasar. Detik itu Rai sudah tidak melihat mereka lagi. Beberapa puluh menit lamanya Rai berjalan perlahan membelah keramaian pasar sambil terus memperhatikan dengan takjub. Dia semakin bingung ketika menyadari kalau orang-orang yang ada di pasar itu semuanya mengenakan pakaian yang sepertinya pakaian zaman dulu. Sebagian besar laki-lakinya mengenakan celana hitam longgar sebatas betis, ada yang berbaju hitam, dan banyak juga yang hanya bercelana pendek tanpa baju alias bertelanjang dada. Sedangkan perempuannya mengenakan kemben dan kain panjang bersanggul juga. Rai semakin bingung ketika melihat ada beberapa orang bule yang ikut warawiri, yang laki-laki berpakaian putih-putih dengan topi bulatnya. Sedangkan yang perempuan mengenakan baju panjang putih dengan bawahan yang mengembang besar. Ini pasar apa sih? Kebingungan semakin memuncak. Lalu tiba-tiba perhatian Rai berpindah ke keramaian berikutnya, dermaga kapal. Iya, Rai melihat seperti ada pelabuhan kecil yang menjadi tempat bersandar kapal-kapal kayu dengan berbagai macam ukuran. Kemudian dia berjalan mendekat ke pelabuhan menuju dermaganya. Benar, banyak kesibukan bongkar muat kapal di tempat itu. Banyak orang yang mengangkut, menaikkan atau menurunkan barang dari dan ke kapal. Ada 1-2 orang yang sepertinya mandor yang memerintahkan para pekerjanya. Kapal yang bersandar sebagian besar kapal kayu. Lagi-lagi desainnya adalah desain kapal zaman dahulu kala, lengkap dengan tiang-tiang layar penangkap angin sebagai alat penggerak. Rai masih bingung, tetapi sedikit demi sedikit dia mulai sadar kalau pasar dan pelabuhan ini bukan tempat biasa. Rai mulai merasakan ketakutan, mulai membaca doa di dalam hati meminta keselamatan darinya. Ketika dia akhirnya menyadari sesuatu. Ternyata sejak mulai masuk ke keramaian itu, Rai tidak mendengar suara dari orang yang sedang berada di situ. Walaupun kelihatan mereka seperti berbicara satu dengan yang lainnya, Rai tetap merasakan sepi dan hening, padahal sedang berada di tempat ramai. Dan juga sepertinya mereka tidak menyadari akan kehadiran Rai, lalu lalang tanpa melihat kalau ada Rai di antara mereka. Aneh, yang menakutkan. Lalu Rai membalikkan badan, melihat kembali ke arah pasar di mana banyak orang berlalu lalang. Rai langsung terduduk lemas. Lututnya tidak mampu lagi menahan beban tubuh, ingin menangis sambil terus membaca doa. Ketika ada satu lagi keanehan yang Rai baru sadari. Ternyata orang-orang di tempat itu bergerak hilir mudik tanpa menginjak tanah. Berjalan seperti melayang, namun kaki tetap bergerak seperti melangkah. Sungguh sangat mengerikan. Seperti layaknya kumpulan arwah gentayangan. Tempat apa ini? Rai menangis dalam kesendirian. Duduk tertunduk tanpa tahu akan kemana harus pergi dan melangkah.
tanpa tahu jalan pulang. Sampai akhirnya Rai menengadahkan wajah ketika sadar kalau di hadapannya sudah ada orang yang sedang berdiri memperhatikan. Seorang lelaki bule bercelana panjang putih berkemeja safari putih lengkap dengan topi bundar di kepalanya. Wajahnya putih, pucat, berkumis tebal. Matanya tajam menatap Rai yang semakin ketakutan. Sambil tersenyum, lelaki itu mengucap sesuatu. "Selamat datang, kamu akan betah di sini." Rai tidak tahu lagi harus berbuat apa, kecuali terus mengucap doa di dalam hati. Sampai akhirnya dia merasakan kalau kepalanya pusing seperti berputar sangat cepat, berujung pada perut yang terasa mual, seperti ingin muntah. Tidak tahan lagi, Rai memejamkan mata berharap semua yang dirasakan akan menghilang. Tetapi itulah saat terakhir Rai dapat mengingat semuanya. Setelah itu, dia tidak sadarkan diri. Rai merasakan kalau tubuhnya seperti bergoyang-goyang ketika sudah mulai sadar. Membuka mata, ternyata dirinya tengah terbaring lemas yang pada detik itu belum tahu sedang berada di mana. Tapi dia melihat ada dua orang yang berada di dekatnya. Yang satu di dekat kaki, yang satu lagi berada dekat kepala. Lalu Rai memperhatikan gerakan keduanya yang terlihat seperti sedang mendayung. Berikutnya, Rai memaksa diri untuk bangun dari tidurnya, berusaha untuk duduk. "Alhamdulillah, masnya sudah bangun. Minum dulu, mas." Laki-laki yang tadi duduk dekat kakinya menegur dan menyodorkan botol air mineral. Masih kebingungan, tapi akhirnya Rai sadar kalau ternyata dia sedang berada di atas perahu dayung kecil. Perahu ini berisi 3 orang, termasuk diriku. Perahu berjalan tidak jauh dari pantai, hanya sekitar 100 meter dari garasinya. Melirik ke jam tangan, ternyata sudah nyaris jam 5 pagi. "Saya di mana, Pak? Kok bisa ada di perahu bareng Bapak?" Akhirnya Rai membuka pertanyaan. Lalu mereka mulai menjelaskan. Jadi beberapa jam sebelumnya, ketika kedua bapak berperahu ini baru saja pulang dari melaut, mereka melihat Rai tengah duduk sendirian di pantai. Dalam gelapnya malam itu, di depan Rai tertancap sebatang obor yang menyala, makanya mereka dapat melihat Rai dari kejauhan. Lalu mereka menepi bermaksud untuk menolong yang ternyata Rai sedang tidak sadarkan diri. Lalu mereka menggotong dan membawa serta Rai ke dalam perahu. Lalu mereka mulai menjelaskan. Jadi beberapa jam sebelumnya, ketika kedua bapak berperahu ini baru saja pulang dari melaut, mereka melihat Rai tengah duduk sendirian di pantai. Dalam gelapnya malam itu, di depan Rai tertancap sebatang obor yang menyala. Makanya mereka dapat melihat Rai dari kejauhan. Lalu mereka menepi bermaksud untuk menolong yang ternyata Rai sedang tidak sadarkan diri. Lalu mereka menggotong dan membawa serta Rai ke dalam perahu. Begitulah ceritanya. Setelah itu, Rai menceritakan kepada mereka semua yang dia alami di sepanjang malam itu. Semuanya. "Oh, begitu mas. Berarti mas beruntung masih bisa keluar dari tempat itu. Itu pelabuhan dan pasar goib. Penduduk sekitar sini banyak yang tahu tentang cerita itu. Cerita turun-temurun. Katanya banyak orang yang sudah masuk ke situ dan tidak pernah kembali lagi." Rai diam memperhatikan ketika salah satu dari bapak itu panjang lebar menjelaskan. "Intinya ya seperti itu.
Rai diajak oleh 2 orang pembawa obor untuk mengunjungi pasar dan pelabuhan goib yang ada di salah satu sudut kecil ujung kulon. Singkatnya, mereka akhirnya mengantar Rai ke tempatku menunggunya di mobil. Sekitar jam 7 pagi, kami akhirnya berkumpul lagi. Oh iya, ada yang aneh lagi. Ternyata mobil dapat dinyalakan dengan normal, tidak kehabisan bensin, masih ada sisa 1/4 tangki. Padahal aku yakin kalau malam tadi garis indikatornya berada di bawah batas MT. Tapi ya sudahlah. Yang paling penting kami baik-baik saja, tidak kurang satu apapun setelah mengalami hal-hal aneh itu. Akhirnya kami meninggalkan ujung kulon, pulang